Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di hari yang penuh dengan sukacita ini, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, marilah kita puji Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 300 ayat 4 dan ayat 8. Sai hehema rohaku. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Allah Bapa kami. Kami bersuka cita untuk semua berkat yang berkelimpahan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan melalui hikmat dari Tuhan, kami boleh dan dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang yang dipanggil menjadi Kristen pasti akan menghadapi pertandingan iman. Dan setiap orang yang hidup menurut kasih setia Tuhan akan menjadi orang-orang yang memenangkan pertandingan iman. Panggilan Tuhan Allah kepada Rasul Paulus telah menyatakan karya keselamatan Tuhan Allah yang tidak bisa terselami menurut akal dan pikiran manusia. Menjadi manusia yang taat sekalipun menghadapi penderitaan fisik dan mental, kesedihan, frustasi. Tetapi Paulus tidak menganggap itu sebagai alasan supaya ia kecewa kepada Tuhan. Bahkan ia tidak menganggap itu
sebagai suatu kepahitan bagi dirinya. Justru Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Dalam pengenalan penuh kepada Allah, Paulus dalam kesesakan yang ia hadapi, ia tetap setia dan memandang kepada Yesus sebagai sumber kekuatan. Atas dasar itulah Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang kudus di Korintus yang diawali dengan seruan yang menguatkan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, Allah yang memberi penghiburan, kekuatan di dalam kesesakan dan dalam ketakutan." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengenal dan percaya kepada Allah Bapa adalah suatu bentuk penyerahan diri yang tidak bisa ditawar dengan apapun dan oleh siapapun. Artinya, pada waktu kita mengenal Allah sebagai Bapa kita, tidak ada hal yang sekecil apapun yang tidak Ia ketahui tentang kita. Sesungguhnya penghiburan dari Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Bahkan hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, Tuhan telah sediakan bagi kita. Paulus berkata, "Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi." Paulus mengingat kembali bagaimana Allah telah memanggil dan memilih Paulus menjadi pengikut Kristus dan keselamatan telah diberikan kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 6. Di khotbah minggu yang sudah kita dengarkan di Minggu 24 April 2022 yang lalu. Hal demikianlah yang menjadi sukacita bagi kita, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian kekal akibat dari dosa dan pelanggaran kita. Karya keselamatan yang dianugerahkan pasti memampukan kita untuk tetap hidup dalam pengharapan. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 197 ayat 2 sampai dengan ayat 3, "Na Marmahani Hita."
Kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami, Bapa yang memberikan kehidupan bagi kami, Bapa yang memberikan penghiburan bagi kami. Terpujilah Engkau Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Karya keselamatan telah Tuhan nyatakan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dahulu kami adalah orang-orang yang hidup dalam dosa dan kami layak menerima hukuman. Tetapi pada hari ini Tuhan, kami bersuka cita di mana firman Tuhan telah berfirman bagi kami bahwa dari kematian yang begitu ngeri, Tuhan telah menyelamatkan kami. Dan dari keselamatan itu, Tuhan telah memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Dengan anugerah Tuhan, kami akan dimampukan untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan melalui pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang satu hari ini. Kami juga mendoakan semua jemaat Tuhan, juga semua saudara-saudari kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan memimpin semua langkah hidup mereka, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka harapkan, semuanya Tuhan berikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.